Melanjutkan perbincangan, Bang Pangi tadi juga disebutkan oleh rekan Yasmin begitu ya mengenai soal perolehan partai begitu, parpol dalam pemilu 2024 ini. Dan ada yang menarik itu beberapa partai yang diprediksi akan lolos tapi ternyata tidak gitu. Salah satunya adalah P3. P3 saat ini telah mendapat kalau nggak salah 3,8% perolehan dan masih ada 2 provinsi lagi yang akan ditunggu, itu artinya dia bisa lolos ketika ada 14 kecamatan atau 14 dapil atau 14 tempat dia bisa menang begitu, Bang Pangi. Menurut Anda apa yang terjadi dengan P3 ini? Fenomena apa yang anomali apa yang terjadi? Ya, memang kalau kita cermati ya dari P3 itu kan kalau hasil quick count kita Voxpol itu kemarin P3 masuk kalau ambang batas atas beliau udah lolos 15% waktu itu. Jadi kalau dibandingkan sekarang kan 3,9 ya, masih rentang margin of error gitu ya. Tapi kalau batas bawah memang nggak lolos itu, masih di bawah 3. Artinya hasil quick count kita Voxpol pada waktu itu P3 lolos. Nah kalau kemudian hari ini di hasil real count tidak lolos, tapi dalam masih rentang margin of error itu tentu masih bisa dimaklumi, dipahami gitu. Tapi tentu harus diperhatikan secara serius juga, menjadi atensi perhatian oleh kita juga kenapa bisa berbeda gitu ya. Walaupun ada juga beberapa lembaga survei menyatakan P3 tidak lolos gitu. Jadi kalau di PSI kita memang sudah nyata di hasil quick count kita tidak lolos. Itu memang clear di situ nggak lolos karena tidak mencapai 39% itu, 44% itu gitu. Jadi masih di angka 2,8% waktu itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau tiba-tiba 2,8 atau 2,9 tiba-tiba menjadi 4% itu justru yang anomali, berbeda sekali. Itu yang kemudian bertanya-tanya publik kemarin, misalnya ada suara tidak sah tiba-tiba besar lari ke PSI misalnya kan di salah satu kabupaten tertentu misalnya. Ada katanya perintah dari salah satu aparat untuk mereka bisa punya link input ke Sirekap. Nah, itu kan bisa menjadi iya, bisa tidak, bisa iya gitu. Itu kan kemudian perbincangan itu menjadi santer, menjadi pergunjingan publik. Akhirnya kan sekarang ternyata ya PSI juga nggak bisa naik, hanya 3,2 ya. Stuck di angka stuck itu di situ gitu ya. Kan setelah peristiwa itu. Jadi dugaannya ada beberapa suara partai yang dimasukin ke PSI. Ya, kemudian ya potensinya biasanya suara tidak sah itu diambil. Yang kedua adalah caleg-caleg yang kemungkinan gagal, nggak terpilih. Nah itu biasanya migrasi gitu, pindah suaranya. Nah itu potensi-potensi itu yang kita pahami bahwa dalam hasil survei kita, quick count kita memang P3 lolos, kalau sekarang nggak lolos, tapi kalau rentang bawah, karena margin of error 1% memang nggak lolos juga gitu, nggak aman lah angkanya. Tapi kalau PSI pada hasil survei Voxpol memang tidak lolos dari hasil batas range, batas atas dari margin of error, quick count nggak lolos gitu. Jadi apa yang menjadi penyebab partai ini tidak lolos? Itu kan tentu complicated, banyak persoalan, banyak variabel yang menjelaskan. Tetapi kalau soal caleg-caleg yang gagal melanggeng ke Senayan, itu kan menarik. Dia incumbent, sudah banyak reses, ibarat kalau DPRD provinsi sudah banyak anggaran pokirnya, mereka sudah level confidence-nya tinggi sekali. Biasanya 5 tahun mereka memaintain kliennya, konstituennya, tapi nggak lolos. Ini ada apa gitu? Itu ada tiga. Itu menarik untuk kita diskusikan juga gitu. Selain memang kalau partai ini penyebab saya pertama memang P3 sama PSI menarik. Kalau P3 nggak punya figur yang mereka jual, tidak punya calon presiden yang mereka kader memaju. Tapi PSI kemudian membawa nama Pak Jokowi di baliho spanduknya, tapi ternyata efeknya anomali juga, tidak sesuai gitu. Tidak wow sesuai dengan misalnya endorse-nya Pak Prabowo, ternyata pengaruh endorse Jokowi mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo menang. Tapi untuk PSI-nya ternyata kok split gitu, beda antara pilihan PSI dengan pilihan Pak Jokowinya gitu.